penyebar agama Islam yang diperintahkan oleh Sunan Gunung Jati. Beliau itu pernah singgah di sini untuk menyebarkan agama Islam dan padepokannya di sini. Bukti bahwasanya Syekh Kuro pernah mengajarkan Islam di sini adalah dengan adanya batu ini. Nah, batu ini kalau secara gaib diambil di sini adalah seperti sumberan mata air yang sangat besar dari Gunung Cermai. Nah, kalau sampai ini lepas, semua yang ada di bawah akan terkena dampak banjir. Kenapa disebut jelenong itu? Lenong itu kan leneng, jeneng, wujud bahwasanya bukti Syekh Kuro pernah tinggal di sini. Ini kenapa banyak kecelakaan di sini? Saya kira Syekh Kuro itu kan muridnya dari Kerawang sampai Cirebon itu kan banyak. Nah, santri itu tidak hanya dari bangsa manusia, bangsa jin juga banyak. Nah, dari bangsa jin itu mereka yang mungkin rumahnya terusik dan terganggu dengan adanya jalan tol ini. Tapi insya Allah apapun itu, bahwasanya kecelakaan itu adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi perlu ada sebab dan juga ada akibat. Sebab itu adalah dulunya mungkin anak buah atau santri daripada Syekh Kuro merasa terganggu. Batu ini dulu pernah ingin diruntuhkan dan bahkan target jin yang di sini saya pernah interaksi itu adalah 100 nyawa. Kenapa 100 nyawa? Karena ada bangsa jin dari bangsa mereka itu ada yang pernah meninggal 100 dengan adanya pembangunan jalan ini dari Cikampek sampai Cirebon. Jadi target jin itu adalah ketika 100 hilang, maka manusia itu harus hilang 100 juga. Tapi insya Allah atas izin Allah, kita akan berdoa kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, meminta keselamatan kepada Allah. Apapun itu jin yang mengatakan akan target 100, saya akan hentikan sampai di sini dan meminta kepada Allah tidak akan ada kecelakaan lagi. Waktu ada proyektor, Ya waktu itu tuh waktu penggalian pertama mulai tuh ada korban juga waktu itu. ada banyak. Oh, ketika mindahin batu itu enggak Iya, ada korban? Sempat itu tuh apa supir beko atau itu tuh katanya hilang dah. Tahu-tahu datang itu udah meninggal. Ada supir bekonya. Tempat kejadian kecelakaan mati itu ada namanya roh maut. Itu ya semua, roh maut. Nah, biasanya nanti ada kakek-kakek lewat, nenek-nenek lewat, anak kecil lewat, perempuan lewat, menghindar, dor, tabrakan di situ, mati. Nah, orang yang mati kecelakaan itu mati sebelum waktunya. Dan sebelum mati pasti ada namanya penderitaan, betul? Nah, itulah kutub mengikat tanah itu. Maka kejadian tempat kecelakaan mati atau tempat kejadian orang mati tenggelam di sungai, di laut, itu pasti di lokasi yang sama, titik yang sama, pasti ada yang tenggelam di situ. Kalau itu kecelakaan mati, pasti ada mati kecelakaan di tempat yang sama, titik yang sama. Kalau itu di laut atau sungai, nanti ada kayak orang minta tolong gini-gini, nah dia mau nolong, masuk sungai atau masuk laut, tenggelam mati. Itu namanya roh maut. Nah, kalau itu jalan, itu saudara itu kayak ada orang lewat kelebet, orang lewat kelebet, menghindar, dor, tabrakan mati. Itu namanya roh maut. Nah, saudara, dan kebanyakan ini, saudara, sopir kalau lewat daerah situ, itu diklakson, dibel dulu, tin, tin, baru lewat. Setan tidak takut klakson. Itu tidak ada pengaruhnya. Itu sugesti, jelas? Nah, saya pernah diminta di daerah sekitar Tawangmangu, Karanganyar, dekat kota Solo. Nah, saya kan rumahnya di Solo. Nah, itu di situ saudara ada satu kasus. Dulunya ada orang kecelakaan mati kepala pecah. Nah, setelah itu setiap tahun, berapa bulan sekali pasti ada mati kecelakaan di situ, di tempat yang sama, titik yang sama.
Nah, karena sering banyak kecelakaan mati di situ, kanit lakanya bingung. Nah, ditulis, hati-hati rawan kecelakaan. Pagi dipasang, saudara. Malam, maduar tabrakan, orangnya mati tertancap dia apa? Hati-hati. Gitu. Itu kejadian itu, saudara. Nah, akhirnya polisinya gimana caranya? Dibikinlah lampu terang. Karena mungkin ini karena gelap, dikasih lampu terang. Di situ ada polisi yang berdiri jaga gini, saudara. Untuk penjagaan, saudara. Nah, yang jaga kecapean, pergi, saudara. Tidak sampai 1 jam, duar, mati kecelakaan tempat bekas polisi berdiri. Langsung polisi yang berdiri berkata apa? Untung aku tidak berdiri terus di situ, saudara. Nah, itu kejadian di daerah Karanganyar. Itu tempatnya terkenal, saudara itu. Nah, di situ ada namanya roh maut. Apa, saudara? Roh apa, saudara? Roh maut. Saya pernah nanganin satu kasus ada di daerah Jawa Tengah juga, saya masih ingat. Itu malah depan gereja. Gerejanya ini tidak percaya bahasa roh. Tidak percaya mujizat. Jadi kalau ada orang yang berbahasa roh diledek, sikira bara-bara sandal jepit gitu. Pokoknya tidak percaya mujizat, tidak percaya bahasa roh. Nah, dulunya pernah ada kejadian zaman dulu, pendeta mati bunuh diri di situ. Dan depan gereja itu ada tempat namanya kecelakaan mati. Setiap bulan habis kebaktian pasti ada yang mati kecelakaan di situ. Dan yang kebaktian di gereja itu, waktu di dalam gereja ketemu Tuhan. Haleluya, haleluya. Keluar ke belakang ke toilet ketemu setan. Wah, gereja ini bingung. Pendetanya sama majelis rapat untuk bahas satu, setan yang ada di toilet. Rapat pendeta sama majelis-majelis. Akhirnya saya dipanggil datang. Saya datang, saya ngomong sama mereka, kalian percaya enggak mujizat masih ada? Kalian percaya enggak setan itu ada? Percaya, Pak, buktiin ganggu kami. Kalian percaya setan itu ada? Mosok kalian percaya Tuhan pensiun? Betul? Ingat, kalau setan itu ada, berarti Tuhan masih bekerja. Yesus dari dulu sekarang selamanya tidak berubah. Akhirnya waktu itu saya diminta, bagaimana cara ngusirnya? Saya ajarin. Setelah ajarin, keluar dalam Yesus gitu ya. Nah, siapa yang ngusir Pak Daud? Ya kalian sendiri. Saya hanya ngajarin. Itu tengah malam mereka teriak, ya dalam nama Yesus setan keluar. Keras-keras ya. Kenapa? Mereka ketakutan. Itu setannya keluar, baru setelah itu tidak ada kerasukan sampai sekarang. Ingat, semua tempat yang kasus kerasukan pasti ada sejarahnya. Maksudnya semua sejarahnya. Setan memang ada kuasa, tapi Tuhan lebih kuasa. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara mengalahkan kutukannya ini? Mengalahkan kuasa kegelapannya ini. Ingat, iman bertumbuh karena firman Tuhan dan meyakini akan kuasa Tuhan. Amin. Jadi untuk mengalahkan ini, kita harus punya iman yang hidup. Iman yang percaya. Ingat, iman yang percaya dan percaya akan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan itu hidup. Nah, untuk mengalahkan kutukan darah, harus dihadapi pula dengan darah. Itu semua, darah. Dihadapi pula dengan darah. Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam kitab Ibrani pasal 12. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 24.
Kitab Ibrani pasal 12 ayat 24. Kita baca bersama-sama. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saudara, darah dibandingkan dengan darah. Tidak ada darah di muka bumi ini yang berbicara lebih kuat melebihi darah Habel, kecuali satu darah, darah Yesus. Yang jadi pertanyaan, kenapa darah Yesus bisa berbicara? Ingat saudara, Yesus mati dibunuh. Ikutnya semua, Yesus mati dibunuh. Yesus mati disalib. Makanya darahnya bisa berbicara. Untuk mengalahkan kutukan darah ini, harus dihadapi dengan darah yang suci, tanpa dosa, tanpa celah, dan tanpa noda. Dan posisinya mati dibunuh. Karena suci tidak mati dibunuh, tidak bisa berbicara. Dan di dunia ini hanya ada satu darah. Manusia suci, tanpa noda, tanpa celah, tanpa dosa, dan tidak ada kutuk keturunan. Hanya ada satu, Tuhan yang mati disalib, darahnya tercurah. Untuk mengalahkan kutukan darah, harus dihadapi dengan darah yang suci. Saudara, ada 3 cara untuk mengusir setan. Yang pertama, di dalam Injil Markus, mereka orang-orang percaya diberi kuasa mengusir setan di dalam nama Tuhan. Dan yang kedua, bila ada saudaramu yang sakit, hendaklah penatua mendoakan dalam nama Yesus, mengolesi minyak urapan. Dan pujian penyembahan, Tuhan bertahta di atas pujian, setan lari. Amin. Tetapi ditulis dalam kitab terakhir, Wahyu, mereka orang-orang percaya mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Artinya apa? Mengalahkan iblis dengan kehidupan Kristus sendiri. Nah, saudara, kalau saudara ada kasus kutukan darah ini, tidak usah panggil pendeta. Ini untuk meringankan beban pendeta. Ingat, setiap orang percaya diberi apa? Nah, pendeta juga diberi kuasa dalam nama Yesus. Jemaat juga diberi apa? Iman itu percaya. Itu iman yang bertumbuh. Iman yang hidup. Tidak tergantung oleh seseorang. Itu iman yang betul-betul yang sangat Tuhan sukai. Iman yang percaya, iman yang yakin, kuasa firman itu hidup. Nah, kalau tempat kejadian pembunuhan atau bunuh diri, cara ngusirnya seperti ini. Ikuti semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh-roh jahat, segala roh-roh setan, segala roh-roh kutuk, keluar dari tempat ini. Demi nama Yesus, darah Tuhan Yesus, sucikan tanah ini. Darah Tuhan Yesus berkati tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Karena tanah itu ada kata-kata penderitaan. Harus disucikan, dihadapi dengan darah pendamaian. Darah Yesus menyucikan kita dari dosa. Darah Yesus menyembuhkan kita. Dan darah Yesus pula yang mengalahkan iblis. Jelas? Jelas? Ini semua darah Yesus. Percaya. Nah, apa gunanya minyak urapan? Minyak urapan itu ada minyak zaitun atau minyak yang belum dipakai untuk goreng, masih baru. Cara doa untuk minyak urapan seperti ini. Darah Yesus
sucikan minyak ini menjadi minyak yang kudus, urapan yang kudus, benteng yang kudus, urapi dengan Roh Kudus, menjadi tanda benteng maha kuasa. Demi nama Yesus, berkati minyak ini. Itu diolesin setiap pintu. Supaya apa? Tidak balik lagi. Jelas? Pak, apakah minyak urapan itu harus setiap hari? Nanti yang suka pabrik minyak. Dari iman kembali ke iman. Ini semua, dari iman kembali ke iman. Cukup sekali tapi percaya. Itu iman yang hidup. Amin. Percaya. Ada yang doa puasa, tidak apa-apa, itu bagus. Nah, kalau menghadapi roh maut, nah, itu semua, itu harus di lokasi. Itu kebanyakan ada di pinggir jalan. Setelah itu tempat kecelakaan mati, kecelakaan mesin pabrik. Makanya kalau mesin itu terjadi kecelakaan mati di mesin itu, maka mesin itu pasti akan ada namanya penampakan roh. Selain penampakan roh, pasti akan ada yang kecelakaan mati di situ lagi. Nah, itu doanya itu semua. Darah Yesus hancurkan roh maut. Darah Yesus hancurkan roh kutuk. Segala roh maut, bayangan kematian, segala kutuk, kami usir keluar dalam nama Yesus. Darah Yesus sucikan tempat ini. Darah Yesus sucikan lokasi ini. Tempat terkutuk ini diubah menjadi berkat. Amin. Amin.